Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen, sama tombol loncengnya juga. Thank you. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku ya, Roida SHN. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih sebelumnya yang udah ngikutin YouTube channel aku dan juga mengikuti video-video aku. Dan buat kamu yang mungkin baru pertama kali mampir di sini, terima kasih udah klik videonya dan semoga video ini adalah video yang kamu cari. Dan semoga juga video-video yang aku buat bisa bermanfaat untuk kamu, oke? Jadi video ini adalah salah satu permintaan dari teman-teman yang nonton videoku. Minta dibuatkan payet seperti ini, ditile. Dan untuk payet seperti ini, disarankan kita memakai tilenya itu 2 lapis. Karena tile ini kan lumayan sensitif ya. Jadi supaya lebih tahan dan lebih kuat, diusahakan 2 lapis ya teman-teman. Karena kan ini lumayan padat payetnya. Jadi sebelum kita memulai payet seperti ini, yang pertama itu kita buat gambar dulu atau sketsa, pakai pensil atau pakai kapur atau pakai pulpen, terserah teman-teman semuanya. Tapi menurut aku pakai kapur aja atau kapur seperti ini atau pensil seperti ini. Kemudian kita buat sketsanya atau gambarnya. Ini seperti garis bantu sih, seperti gambar gitu kan. Supaya kita lebih mudah nanti mengikuti motifnya pas memayet. Seperti ini, kita buat, kita gambar lagi, oke, gini. Kemudian, kalau teman-teman mau simetris antara kiri dan kanan, aku sarankan digambar dulu di kertas, kemudian nanti dijiplak. Tapi kalau memang motif kiri kanan itu berbeda, ya nggak apa-apa kita garis seperti ini aja. Kita buat sesuai dengan yang kita mau gitu kan, nggak harus digambar di kertas. Jadi kita nanti tinggal mengikuti seperti ini. Oke teman-teman. Untuk alatnya masih sama seperti biasa. Di sini aku pakai benang jahit biasa. Kemudian ada jarumnya, jarum payet yang biasa aku kasih tunjuk. Kalau untuk payet seperti ini teman-teman, kita menggunakan benang jahit biasa aja supaya lebih elastis. Kecuali kalau kita hanya menempel-nempel mutiara, baru kita pakai benang nilon gitu ya. Jadi kita tusuk dulu seperti ini di bagian kainnya supaya simpulan benangnya itu agak-agak tersembunyi gitu ya. Jadi kita buat dari bawah seperti ini. Lalu kita buat payetnya. Di sini aku pakai 2 batang, 2 pasir sama mutiara di ujungnya. Maaf tadi agak sedikit ngeblur teman-teman. Jadi kan kalau kita memayet di brokak biasa, setelah kita tusuk seperti ini langsung kita lanjutkan ke atas. Berhubung ini karena tilenya lumayan lembut, jadi di sini kita setelah kita tusuk, kita balikkan lagi benangnya ke belakang gitu. Kita tusuk dari batas payet warna silvernya itu, kita sisakan mutiaranya di atas supaya mutiara itu sebagai pengikatnya gitu. Jadi payetnya itu lebih kuat dan gak keliwir-keliwir gitu loh teman-teman. Aku sih kurang begitu pandai ya menjelaskan, tapi teman-teman perhatikan deh. Udah ditusuk seperti itu. Kemudian aku balikkan lagi benangnya ke belakang gitu. Nah, tuh. Seperti itu teman-teman. Kita buat lagi. Teman-teman fokus ke ininya ya, ke jarumnya ya, supaya nanti bisa dipraktekkan di rumah karena mungkin penjelasan aku kurang agak susah dimengerti lah. Nah, ini maaf agak sedikit ngeblur lagi. Oke, seperti ini. Kita tusuk, baru kita balikkan benangnya ke belakang. Dari batas payet pasirnya. Jadi mutiaranya itu, mutiara yang putih itu tinggal di atas gitu. Yang 2 kali cuma payet-payet kecilnya, payet pasir sama payet batangnya.
Ini kurang lebih seperti meronce sih. Kan kalau kita meronce kan ada pengikatnya di bawah kan. Kemudian yang payet-payet ke atas itu kita tusuk ulang lagi kan supaya lebih kuat atau supaya bisa kita ikat di atas kalau meronce. Jadi ini pun seperti itu juga. Nah, kemudian ini kita tusuk lagi, teman-teman perhatikan. Nah, ini aku balikkan lagi seperti ini. Kita buat lagi teman-teman. Teman-teman fokus ke jarumku aja dulu supaya nanti bisa dipahami. Nah, ini aku tusuk dulu, kemudian dibalikkan ke belakang. Itu kan mutiaranya nggak ikut ya aku tusuk ya, cuma dari batas payet pasir sama payet batangnya aja. Nah, karena kalau kita misalnya nggak balikkan ke belakang, nanti payetnya keliwir-keliwir, udah gitu benangnya di tile itu nampak kayak longgar-longgar gitu loh. Jadi kita sembunyikan di dalam payetnya. Makanya kita tusuk ulang lagi. Nah, kita tusuk lagi. Karena kan kita harus melanjutkan kan, balik ke belakang melanjutkan misalnya ke payet yang lain. Jadi supaya nggak berserak benangnya di tilenya dibalik. Jadi kita sembunyikan dari lubang-lubang payet itu. Sesekali kita kunci seperti ini. Nah, kita ikat. Kemudian kita buat tangkainya ke atas. 3 biji payet seperti ini. Lalu kita tusuk kecil-kecil. Kalau teman-teman mau menambahkan mutiara bisa juga. Untuk tangkainya gitu kan. Mau dibuatkan mutiara bisa seperti ini. Kemudian kita tusuk lagi. Kita buat lagi mutiaranya. Intinya kalau teman-teman merasa masih agak-agak kayak keliwir itu kayak gimana ya? Kayak nggak kuat gitu loh payetnya atau kayak longgar gitu. Ya udah ditusuk ulang aja. Ah, tuh. Baru kita buat lagi ke ini kayak daun-daunnya. Seperti ini. Bisa ya teman-teman ya. Walaupun penjelasan aku agak susah dimengerti, tapi teman-teman perhatikan aja jarumnya, jarum payetku supaya fokus ke situ aja dulu. Oke, seperti ini. Jadi kalau mau mayat seperti ini teman-teman dipatung aja ya. Supaya kita lebih mudah. Nah tuh, aku balikkan kan ke belakang. Tapi mutiaranya nggak ikut kutusuk ulang lagi gitu loh. Nah. Baru kita arahkan ke bagian yang mau kita payet. Kita ikat dulu. Kita buat lagi teman-teman. Nah tuh. Tuh teman-teman perhatikan. Seperti ini. Nih. Jadi kita tusuk lagi. Nampak ya? Baru kita ikat lagi. Caranya sih hampir sama memayet di brokat gitu. Cuma kalau di brokat kita nggak harus membalikkan benangnya langsung. Bisa kita langsung lanjutkan ke payet berikutnya gitu. Sementara kalau di tile ini harus kita sembunyikan dulu benangnya supaya kita
bisa melanjutkan ke depannya atau ke samping atau ke atasnya gitu. Supaya di bagian dalam tile itu lebih rapi, jadi nggak berserak, benangnya kelihatan gitu loh. Kita ikat, kemudian kita buat lagi. Aduh, ya ampun ributnya. Maaf ya teman-teman, itu peliharaan tetangga. Seperti ini. Nah, tuh, teman-teman perhatikan ya. Mudah-mudahan bisa deh dipraktekkan di rumah. Kalau teman-teman misalnya ada pertanyaan, Kak, aku nggak ngerti loh penjelasan yang gini-gini tuh, teman-teman bisa tanyakan ke aku gitu. Nanti sebisa mungkin aku jelasin lagi. Oh ya, aku pun juga sebetulnya teman-teman semuanya. Aku pun juga masih sama-sama belajar kayak teman-teman. Cuma apa yang aku tahu itu yang aku share gitu loh. Dan kadang aku mencari misalnya video tutorial ini gitu di YouTube, kadang nggak ada. Jadi aku pikir mungkin permasalahan setiap orang atau para pemula mungkin kayak pertanyaan aku juga, makanya aku sering buat sedetail-detailnya gitu. Ada teman-teman kemarin itu yang komen di videoku, Kak terlalu panjang, terlalu berbelit-belit atau terlalu panjang penjelasannya gitu. Tapi kan kalau untuk pemula atau yang mungkin baru belajar gitu, itu penjelasan itu perlu loh. Ya, kalau kita udah biasa atau udah pernah belajar sebelumnya, kita nggak perlu lagi penjelasan ini, alatnya ini, bahannya ini, nggak perlu lagi. Tapi teman-teman yang mungkin baru pertama kali nyoba kan harus dijelaskan juga gitu. Lagi pula videonya kan bisa di-skip, maksudnya ya kalau misalnya teman-teman udah tahu alat-alatnya, ya udah langsung fokus ke caranya aja gitu loh teman-teman. Kemudian kita ikat sesekali seperti ini. Nah, tuh, kita ikat. Kemudian ini kan benangnya udah pendek ya. Jadi setelah kita ikat seperti ini, udah kita ikat rapi. Kemudian kita tusuk lagi ke bagian payetnya seperti ini. Nah, ditusuk baru digunting, dipotong. Jadi sisa benangnya itu nggak kelihatan gitu. Kelihatan rapi semuanya. Oke, kita lanjutkan. Nanti aku kasih tunjuk lagi kalau benangnya udah pendek. Kita buat lagi ke atas. Ini agak aku skip sedikit supaya durasinya nggak terlalu panjang. Seperti ini. Bisa ya teman-teman. Kalau gagal sekali, gagal 2 kali nggak apa-apa, dicoba lagi ya. Namanya kita masih belajar. Semua orang yang karyanya bagus-bagus itu pun pernah di tahap kayak kita juga. Pernah gagal, pernah payetannya nggak bagus. Semuanya kan perlu latihan. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita buat lagi, teman-teman. Jadi kita cuma mengikuti garis bantunya aja yang tadi kita lukis-lukis itu kan. Supaya arah payetnya lebih terarah gitu loh. Lebih beraturan. Ngomong apa sih? Supaya lebih apa namanya? Lebih mudah kita mengikutinya gitu. Kalau udah kita buat sketsanya gitu loh. Nah, kita buat lagi seperti ini. Kita buat lagi. Kalau kita nggak pakai patung kan ini pasti susah ya. Tilenya kita tarik nanti terlalu ketat. Atau
terlalu longgar gitu. Jadi kalau udah ditile, udah lengket ditile, kalau udah lengket di patung seperti ini, kan kita tahu gitu, ini kurang tarik, kita tarik lagi. Oh, ini terlalu longgar, kita bagusin gitu loh. Nah, seperti ini. Teman-teman kalau belum punya patung, beli aja yang second gitu. Ini pun aku beli second juga. Patung seperti ini, patung tapi nggak berdiri ya. Ini aku beli 25.000 aja. Murah kan? Jadi setiap kita mau mayat itu bisa kita pas-paskan di patungnya. Oke, seperti ini teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Jadi kalau kita mau buat payetnya itu melengkung atau bercabang-cabang, kan kita tinggal menggaris, kita buat sketsanya, baru kita ikutin gitu loh. Menurut aku sih nggak begitu susah, tapi ya namanya kita baru buat, ya pasti agak ribet kan. Intinya sering aja dicoba gitu. Seperti ini. Habis ini teman-teman perhatikan cara aku mengikat atau cara memutus benangnya nanti. Gimana caranya biar rapi, supaya sisa benangnya itu nggak kelihatan. Teman-teman perhatikan ya, fokus ya. Ini kita tusuk. Ini udah mau selesai soalnya. Ini kan udah terakhir. Ini udah terakhir. Kita tusuk seperti yang tadi. Kita balikkan dulu ke belakang. Kita tusuk. Nih, ditusuk kan? Udah seperti ini. Baru kita ikat. Setelah kira-kira kita ikat rapi seperti ini, kemudian nanti kita tusuk ke payet yang paling terdekat. Kita masukkan benangnya ke payetnya lagi, lalu kita gunting. Jadi sisa benangnya itu nggak kelihatan teman-teman. Sisa guntingan itu tadi nggak kelihatan karena udah kita sembunyikan di payetnya gitu. Oke, teman-teman perhatikan. Nih aku masukkan, baru digunting. Jadi kan nggak ada kelihatan kan sisanya. Oke, kira-kira sekianlah video ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.